Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 10 November tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Santo Leo Agung lahir di Tuscany, Italia, dari sebuah keluarga bangsawan kaya. Ketika terpilih menjadi paus, ia banyak menghadapi pergolakan seputar iman serta serangan dari bangsa utara yang ingin menyerang Roma. Sebagai seorang gembala yang baik, ia begitu memperhatikan nasib umatnya. Paus Leo mengambil tindakan tegas terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan gereja seperti Pelagianisme, Manikeisme, Priscillianisme, dan Monofisitisme, serta dengan bijaksana berhasil mematahkan serangan Raja Attila dan Genseric terhadap kota Roma. Pada Konsili Kalsedon, ia berhasil memulihkan kembali kesatuan gereja yang dirongrong oleh bid'ah-bid'ah. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 November tahun 461 sesudah memimpin gereja selama 21 tahun. Pada dasarnya, bukan hanya para paus yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi gereja, kita pun sebagai anggota gereja sebenarnya dapat bertindak sesuai tempat dan cara kita untuk membangun gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan pasal 6 ayat 1 sampai 11. Dengarkanlah hai para raja, dan hendaklah mengerti, belajarlah hai para penguasa di ujung-ujung bumi. Condongkanlah telinga, hai kamu yang memerintah orang banyak, dan bermegah karena banyaknya bangsa-bangsamu. Sebab dari Tuhanlah kamu diberi kekuasaan, dan pemerintahan datang dari Yang Maha Tinggi, yang akan memeriksa segala pekerjaanmu, serta menyelami rencanamu, oleh karena kamu yang hanya menjadi abdi, dari kerajaannya tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau berlaku menurut kehendak Allah. Dengan dahsyat dan cepat, ia akan mendatangi kamu, sebab pengadilan yang tak terelakkan menimpa para pembesar. Memang yang bawahan saja dapat dimaafkan karena belas kasihan, tetapi yang berkuasa akan disiksa dengan berat. Sang kuasa atas segala-galanya tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Sebab yang kecil dan yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipelihara olehnya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap yang berkuasa akan diadakan pemeriksaan keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kamu hai pembesar, agar kamu belajar kebijaksanaan dan jangan sampai terjatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci
akan disucikan pula, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kamu akan dididik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar berterima kasih. Leo I adalah paus pertama yang digelar agung sehingga disebut Paus Leo Agung. Dengan kebijaksanaan dan keberanian iman, ia menggunakan kuasa sebagai paus untuk melayani keselamatan dan kedamaian dalam masyarakat dan gereja. Ia dengan berani menghadapi Attila yang mengancam kota Roma. Dengan tegas pula ia melawan ajaran sesat Eutyches yang menyangkal adanya 2 kodrat dalam diri Tuhan Yesus. Paus Leo Agung merupakan figur seorang beriman yang bijaksana dan berani, yang tahu berterima kasih kepada masyarakat dan bersyukur kepada Tuhan melalui tindakan yang baik dan benar. Itulah sebabnya hari ini gereja bersyukur dan memuliakan Allah yang telah memberkati masyarakat dan gereja melalui bakti diri seorang manusia seperti Paus Leo Agung. Seturut teladan Leo Agung, pada hari ini kita diajak belajar dari sabda Tuhan untuk menjadi orang beriman yang bijak dan berani. Berani melihat dan mengakui semua yang ada dalam genggaman tangan kita sebagai anugerah dari Tuhan. Tuhan menganugerahi kita hidup, kesempatan,
pengetahuan dan keterampilan serta kuasa, promosi dan posisi, juga peran dan pekerjaan. Demikian juga segala rahmat kesehatan, kesembuhan dan damai, serta persaudaraan, kerukunan dan sukacita merupakan mujizat yang dikerjakan Allah dalam kehidupan masyarakat, keluarga dan pribadi kita sebagai jawaban terhadap doa dan permohonan kita kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan tidak hanya memberi anugerah, tetapi juga mengajar kita agar menerima dan memanfaatkan semuanya itu dengan bijaksana dan benar menurut kehendak dan hukum-Nya. Ia mendidik kita menjadi orang yang beriman dan tahu bersyukur dengan jalan membuat anugerah itu efektif dan tepat guna serta berbuah melimpah. Hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita dalam Kristus Yesus. Namun sekarang ini sering tampil para aktivis yang cenderung membiasakan anak-anak untuk melihat segalanya sebagai hak. Mereka diajari menuntut uang jajan, pakaian, serta pemenuhan pelbagai kebutuhan lain tanpa rasa terima kasih. Menurut mereka, adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi setiap kebutuhan anaknya. Adalah hak anak untuk mendapatkan semuanya. Itulah sikap 9 orang kusta dari Israel yang melihat mujizat kesembuhan sebagai hak yang sudah semestinya mereka dapat sebagai warga bangsa pilihan Allah. Hal itu sudah menjadi kewajiban Tuhan terhadap mereka. Mereka menerima itu sebagai hak umat terpilih dan tak perlu berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mendidik kita agar mampu melihat setiap anugerah serentak sebagai kewajiban. Adalah kewajiban setiap orang yang menerima sesuatu yang menyatakan terima kasih dan menggunakan semuanya dengan baik dan benar. Dengan cara demikian, setiap orang bertumbuh menjadi orang beriman yang adil dan benar serta bijaksana, dan tahu berterima kasih kepada orang tua dan masyarakat, serta bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi segala anugerah. Semoga demikian. Amin.